Itu info baru tuh sahabat di Batam. Jadi kalau bisa itu tadi ya, hati-hati dalam penggunaan antibiotik. Karena apa? Ketika si ibunya hamil, ternyata dia punya resistensi antibiotik, terus dia melahirkan anak, itu akan otomatis berarti ya dok? Bisa berpeluang anaknya akan resistensi juga terhadap antibiotik. Wah, jadi inilah dia ilmu terbaru, penelitian terbaru yang ternyata antibiotik pun bisa diturunkan ya dok ke anak ketika lahir. Oke, itu semua ilmu baru sih dok yang saya dapatkan. Saya pun baru tahu ternyata bisa, nggak cuma penyakit doang gitu ya dok. Halo sobat di Batam, welcome back Mic on Mom Open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Dr. Prima Suciandra ini bisa menyapa sahabat ini semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, setiap episode kita akan mendengarkan sudut pandang dari suara dokter Batam yang expert di bidangnya untuk membuka wawasan kesehatan secara rinci dan dengan topik yang menarik dan berbeda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering luput nih dari masyarakat. Kita semua pasti sudah pernah minum antibiotik, entah itu sahabat ini sakit gigi atau demam atau bahkan hanya sekedar radang tenggorokan. Nah, tahukah sahabat di Batam ada kondisi di mana antibiotik yang dulu kita konsumsi itu ampuh, sekarang justru tidak mempan sama sekali. Fenomena ini disebut resistensi antibiotik dan menurut para ahli kesehatan dunia, ini menjadi salah satu ancaman kesehatan global yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Hari ini kita akan membahas kenapa antibiotik itu bisa menjadi resistensi dan bagaimana nih kebiasaan sehari-hari kita yang bisa memicu antibiotik menjadi tidak mempan dan juga mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Dan semoga bisa mewakili nih pertanyaan dari sahabat di Batam yang mungkin selama ini masih belum terjawab dan menjadi tanda tanya. Tentunya hari ini Dokter Suci tidak sendiri, sudah hadir bersama kita suara dokter Batam, yaitu Dokter Beni Kristanto, spesialis farmakologi klinik. Sebelum saya sapa beliau, kita baca terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Beliau lahir di Surabaya, menamatkan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Trisakti Jakarta, dan melanjutkan spesialis farmakologi klinik di Universitas Indonesia Jakarta di tahun 2009. Wow, sudah pasti pengalamannya luar biasa nih beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Halo dok. Terima kasih dok sudah hadir di Mic on Mind Open. Sebelum kita mulai pertanyaan nih dok, boleh dok menyapa sahabat ini dan perkenalkan diri dok. Sahabat di Batam, saya adalah Dr. Beni Kristanto yang bekerja di Rumah Sakit Awal Batam. Sudah siap ya dok dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Suci ajukan nih dok? Karena ini sebenarnya pertanyaannya lumayan banget dok, karena banyak banget hal antibiotik ini suka sedikit simpang siur di masyarakat. Oke, pertanyaan yang pertama nih dok. Dok, banyak sekali orang yang mengatakan tubuh saya sudah kebal nih dok dengan antibiotik. Sebenarnya yang menjadi kebal itu tubuh pasiennya atau bakterinya nih dok? Sebenarnya kebalnya suatu penyakit ya, itu karena kuman di dalam tubuh pasien itu membuat pertahanan untuk resisten terhadap antibiotik yang kita minum. Walaupun dalam keadaan sakit yang benar-benar karena bakteri atau salah minum obat karena infeksi virus. Kemudian nih dok, kalau kita jelaskan secara sederhana nih, sebenarnya resistensi antibiotik itu tuh apa sih dok? Resistensi antibiotik itu suatu mekanisme pertahanan dari kuman untuk membuat suatu antibiotik itu tidak bisa menembus si kuman itu. Entah dengan cara membuat antibiotiknya itu tidak bisa masuk atau membuat perubahan struktur kumannya atau mengubah gen dari kuman itu sendiri. Berarti banyak multifaktorial ya dok ya, yang menyebabkan si kuman ini ternyata nggak efek dengan antibiotik itu. Betul. Nah, kalau secara pengalaman dokter pribadi nih dok, ya sebanyak apa sih dok kasus resistensi antibiotik ini udah ada di Indonesia, dan obat-obat apa saja sih dok yang sudah masuk nih ke kategori resistensi antibiotik dan ternyata masih dikonsumsi sama masyarakat?
Munculnya satu resistensi itu terjadi kalau pasien mengkonsumsi ya obat antibiotik dengan dibeli bebas di apotek. Dengan cara tersebut, maka kalau suatu saat pasien tersebut sakit dan masuk rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan kultur ya, kultur darah atau kultur sputum, itu akan ditemukan banyak resistensi dari jenis-jenis antibiotik yang ada di dalam pasien tersebut, dok. Oh gitu, berarti bisa kita lacak nih ya dok ya, Bisa. obat-obat apa saja yang ternyata udah nggak mempan di tubuh si pasiennya gitu ya. Itu pun berarti dampak dari seringnya masyarakat beli obat sembarangan tanpa resep gitu ya dok. Berarti ini sangat membahayakan untuk masyarakat dok. Sangat membahayakan buat masyarakat. Oke, sekarang nih dok ya, apakah benar nih dok, kalau misalnya nih satu orang konsumsi minum antibiotik kan, terus bisa nih dipakai untuk semua golongan nih. Dan ternyata satu orang ini minum antibiotik ternyata mempan nih. Terus antibiotik itu bisa dipakai untuk semua masyarakat. Sebenarnya antibiotik buat satu pasien tidak bisa diberikan ke temannya atau ke anggota keluarga yang lain. Karena belum tentu jenis kuman yang menginfeksi pasien tersebut sama dengan yang menginfeksi teman atau anggota keluarga tersebut. Berarti nggak bisa ya dok, kayak kita pakai obat berjamaah gitu nggak bisa ya dok. Karena kita harus tahu dulu penyebabnya apa, yang membuat seorang itu sakitnya terlihat sama, tapi ternyata virusnya atau bakterinya berbeda, ya kan dok? Oke, kemudian nih dok, pertanyaan selanjutnya. Benar nggak sih suatu hari nanti infeksi yang dulu kita anggap ringan, katakanlah seperti luka kecil karena goresan, atau misalnya hanya radang biasa gitu ya dok, ternyata nanti akan bertambah parah atau malah berbahaya karena antibiotiknya sudah tidak mempan? Bisa jadi. Misalnya ada pasien luka gangren ya, atau habis jatuh kemudian nggak sembuh-sembuh dia. Kemudian pasien tersebut berobat di rumah sakit. Ternyata waktu dilakukan kultur dari luka tersebut ditemukan suatu kuman yang kebal semua antibiotik, sehingga risikonya nanti perawatan pasien lebih lama dan memakan biaya tidak besar. Betul. Berarti dampaknya juga nggak hanya untuk obatnya itu sembuhnya lebih lama, sakitnya lebih lama pemulihannya, kemudian juga berdampak terhadap cost ya dok, biaya yang dikeluarkan pasti akan semakin besar. Apalagi pasien-pasien yang tidak menggunakan asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan ya dok, itu akan berdampak juga. Nah, sering banget nih dok, pasien itu kan antibiotik itu ada aturan dok minumnya gitu ya, yang 2 kali sehari, 3 kali sehari. Nah, terkadang pasien suka kelewat nih dok, lupa. Masyarakat suka lupa jadwal minumnya. Nah, terus yang harusnya katakanlah minum di jam 5 sore. Ternyata udah jam 6 nih dok. Itu sebaiknya antibiotiknya tetap diminum ketika ingat atau dilanjutkan skip saja. Karena sudah kelewat nih jamnya. Untuk cara makan antibiotik ya, kita harus tahu dulu antibiotik itu dimakan sebelum makan atau sudah makan dulu kan ya. Sebaiknya untuk antibiotik yang diminum setelah makan harus diminum setelah makan. Dan kalau bisa dihindari minum susu ya, karena ada antibiotik tertentu kalau kita minum susu terlebih dahulu, nanti antibiotiknya itu akan menggumpal di lambung. Risikonya kuman yang ada di pasien tidak bisa terbasmi gitu. Oke, nah tadi nih dok, dokter bahas ya masalah sebelum makan dan sesudah makan nih dok. Kenapa dok? Antibiotik itu harus diminum ada yang sesudah makan, ada yang sebelum makan. Itu karena apa dok? Contoh untuk obat-obat tuberkulosis, TBC, itu memang dianjurkan diminum perut kosong supaya memudahkan penyerapan di lambung, karena obat itu akan melalui proses ya namanya absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, ekskresi, dan dari lambung setelah diabsorpsi di lambung dia akan turun ke usus sehingga akan distribusi dengan baik gitu. Oh gitu, berarti ada obat-obat yang justru malah lebih cepat diserap sebelum makan dan ada yang sesudah makan gitu ya dok ya. Sahabat ini tuh harus tahu nih, kadang dokter kasih obat itu akan disebutkan nih ketika kita ambil obat di farmasi akan dijelaskan bahwasanya ini harus diminum sebelum makan, ini harus diminum sesudah makan, karena
tipikal atau tipe-tipe obat itu berbeda penyerapannya. Nih dok, sekarang kita masuk ke pertanyaan mitos atau fakta nih dok. Nah ini pertanyaan sering banget nih dok, yang sering ditanyakan ke pasien, kadang ke dokter bahkan, atau kadang pasien juga suka komen nih dok di komentar-komentar sosial media, suka nanya benar atau enggak gitu ya. Kalau demam tinggi dok, harus minum antibiotik, itu mitos atau fakta? Mitos. Karena demam suatu proses inflamasi. Kalau kita mau mengetahui suatu infeksi, maka harus diperiksa secara klinis dan laboratorium. Jadi demam itu suatu proses pertahanan dari badan kita untuk melawan suatu infeksi. Balik lagi ya dok, berarti ya infeksinya belum tentu bakteri atau virus ya. Itulah gunanya harus dicari tahu dulu ya dok penyebabnya. Jadi nggak serta-merta sahabat di Batam demam terus langsung minum antibiotik, itu berarti salah ya dok. Itu yang bikin dampaknya jadi resistensi antibiotik. Kemudian nih dok, pertanyaan selanjutnya, tidak semua antibiotik itu bisa digunakan yang sama untuk semua jenis orang. Itu mitos atau fakta dok? Boleh katakan fakta, karena masing-masing orang beda-beda jenis kumannya kan. Belum tentu pasien A sensitif dengan antibiotik untuk tipe yang A. Belum tentu pasien B cocok untuk antibiotik yang A tersebut. Gitu. Nah, jadi tuh sahabat di Batam, jangan suka tuh nyolong-nyolong obatnya ya. Kalau misalnya karena sakit gigi terus sama semua minum antibiotik, padahal belum tentu ada infeksi ya dok. Bisa aja saraf giginya yang bermasalah, bukan karena infeksi ya dok ya. Kemudian nih dok, kalau sudah merasa sembuh, antibiotik itu boleh dihentikan, mitos atau fakta? Sebaiknya antibiotik diminum sampai 5-7 hari ya. Oke. Dengan prinsip itu kuman sudah tereradikasi dengan sempurna ya, sehingga tidak ada lagi kuman yang bisa akan berkembang biak di badan pasien. Oke, berarti anggapannya selama 5-7 hari kuman yang ada di tubuh kita itu sudah hancur, sudah hilang gitu ya dok, dengan penggunaan antibiotik itu ya. Oke, selanjutnya nih, antibiotik itu memiliki resiko alergi pada orang tertentu, itu mitos atau fakta dok? Fakta, karena alergi tersebut bisa dikatakan setiap orang beda-beda. Ada orang pasien tertentu ya, dia alergi sulfa, sedangkan pasien yang lain tidak alergi sulfa, dok. Dan itu boleh katakan kalau suatu saat dia alergi suatu kelompok antibiotik tertentu, sebaiknya dia membuat seperti di KTP-nya ya, kalau saran saya, di KTP-nya itu ditulis alergi obat tertentu, ditempel, supaya suatu saat kalau seandainya tiba-tiba dia masuk rumah sakit nggak sabar, terus di IGD disuntik antibiotik yang menyebabkan dia alergi, malah berisiko fatal. Berisiko fatal ya dok ya. Nah itu sahabat di Batam, jadi kalau punya pengalaman nih minum obat terus ternyata tiba-tiba muncul ya dok bentol-bentol, yang paling sering tuh biasa matanya bengkak ya dok ya. Nah mata bengkak terus habis minum antibiotik, bisa jadi tuh sahabat di Batam curiga ada alergi antibiotik. Jadi kalau ditulis, dicatat, jadi sewaktu-waktu kalau misalnya kita amit-amit ada kenapa-napa, mau digotong sama orang yang nggak tahu kita punya alergi, identitasnya udah tertuliskan gitu. Jadi ketahuan ya dok ya, supaya apa? Supaya nggak memperburuk pasiennya ketika diobati. Nah, pertanyaan ini dok, pertanyaan sedikit supaya membuka wawasan pasien ya dok ya, atau masyarakat di Kota Batam ini. Selama perjalanan dokter berkarir dok, adakah atau insight baru atau pemahaman baru yang ternyata ini tuh hal baru yang udah terjadi dan belum disadari dok sama masyarakat awam? Kayak misalnya contoh kayak pasien-pasien HIV kan kita tahu nih dok ya, ibu dengan HIV kalau dia melahirkan anaknya otomatis akan mengidap HIV juga. Atau ada ibu dengan penyakit kencing beranak, gonore gitu ya dok, ketika dia lahir anaknya otomatis langsung dapat nih penyakit tersebut. Kalau di kasus antibiotik ini ada nggak dok yang kayak begitu? Seperti menurut gitu ya? Iya. Yang langsung diturunkan nih dok dari orang tua ke anaknya ketika lahir? Ada kasus tapi di luar negeri ya. Itu dikatakan bayi itu bisa mempunyai resistensi yang didapat dari mekonium waktu dia lahir dari ibunya. Udah ada penelitian itu dok? Sudah ada di luar negeri. Nah, baru dipublish kemarin ya. Tuh, itu info baru tuh sahabat di Batam. Jadi kalau bisa itu tadi ya, hati-hati dalam penggunaan antibiotik. Karena apa? Ketika si ibunya hamil, ternyata dia punya resistensi antibiotik, terus dia melahirkan anak, itu akan otomatis berarti ya dok?
Bisa. Berpeluang anaknya akan resistensi juga terhadap Bisa. antibiotik. Wah, jadi inilah dia ilmu-ilmu terbaru, penelitian terbaru yang ternyata antibiotik pun bisa diturunkan ya dok ke anak ketika lahir. Oke, itu semua ilmu baru sih dok yang saya dapatkan. Saya pun baru tahu ternyata bisa, nggak cuma penyakit doang gitu ya dok. Oke, nah satu lagi dok, pertanyaan mitos atau fakta. Semakin mahal antibiotik, apakah dia akan semakin ampuh? Itu mitos atau fakta dok? Boleh katakan antara mitos dan fakta. Oh gitu. Kenapa tuh dok? Tapi kalau kita lihat penggunaan obat generik ya, antibiotik dikatakan bagus. Jadi walaupun harganya boleh katakan murah, tapi bisa menyembuhkan pasien. Sedangkan yang mahal itu untuk obat-obat yang belum ada generiknya dok. Betul. Berarti 50-50 ya dok, Iya. nggak semua obat generik itu nggak ampuh berarti ya dok, Betul. tetap bisa juga menyembuhkan asalkan tepat dosisnya, ya kan, tepat penggunaannya juga ya dok ya. Oke, nih dok, banyak banget sekarang ini generasi muda yang sering beli obat sendiri dok. Jadi kadang tuh suka nggak konsultasi, dia beli obat ke apotek sendiri, terus kadang suka over diagnosis, ya kan? Ujung-ujungnya malah jadi self diagnosis. Jadi kadang suka cari di Google gitu kan, terus kata Google obatnya ini gitu kan. Nah, menurut dokter itu tuh gimana sih dok? Apakah generasi muda ini juga berdampak nih dok, atau termasuk kelompok yang harus sabar terhadap penggunaan antibiotik secara tepat dok? Betul, sebenarnya gini dok ya, kalau sakit kita jangan tanya Google deh, kita tanya yang awalnya dulu, apakah benar nih sakitnya karena infeksi apa, infeksi bakteri atau virus atau jamur. Karena Google kan tidak mengetahui tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dok dan laboratorium. Berarti jangan sering oke Google gitu dok ya. Disaranin ya supaya tidak over diagnosis dan self diagnosis sendiri ya dok ya. Karena itu akan berdampak nanti ujung-ujungnya balik lagi resistensi antibiotik ya dok ya. Nah, kalau untuk sahabat ibu data nih dok yang mendengarkan saat ini, langkah paling sederhana apa yang bisa dilakukan mulai hari ini untuk mencegah resistensi antibiotik? Karena kita tahu sendiri ternyata si kuman atau bakteri atau virus itu ternyata sedekat itu dok sama diri kita. Nah, apa langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan supaya mencegah nih, jangan sampai antibiotik itu menjadi resisten? Langkah yang dasar itu seperti cuci tangan ya dok ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan sesuatu cuci tangan. Karena gimana pun di lingkungan kita banyak kuman. Terus yang kedua, dengan adanya tanda-tanda infeksi, inflamasi seperti demam, itu tidak langsung minum antibiotik. Atau tanda-tanda misalnya kita batuk terus dahak kita hijau. Itu tidak serta-merta ada infeksi yang bakteri. Itu karena suatu respon dari badan kita, namanya neutrofil ya, itu membuat suatu pertahanan yang membuat suatu zat warna hijau sehingga kuman itu akan mati dan terbuang lewat ingus atau tersebut. Dan yang ketiga, kalau diare, ini diare kan sering dok ya. Pasien diare dikit-dikit minum antibiotik. Ada yang diare itu satu proses dari tubuh kita untuk mengeluarkan racun. Jadi kita nggak perlu antibiotik dok. Oh, berarti antibiotik itu tidak dipentingkan gitu ya, tidak urgent dikonsumsi untuk kasus-kasus diare dok. Nah, misalnya gini, setelah berapa hari dok dia boleh baru minum antibiotik dok kalau diare ini? Untuk memastikan suatu infeksi diare itu karena bakteri, kita harus ke dokter ya untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium dok. Oke, berarti hanya berdasarkan misalnya nih warna BAB-nya warnanya begini, itu bukan berarti dia infeksi gitu ya dok? Jadi harus tetap ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Oke, berarti memang harus ada pemeriksaan lanjutan nih sahabat di Batam. Jadi kita nggak boleh dikit-dikit sakit minum antibiotik gitu. Jadi dok, jika dokter boleh menyampaikan nih satu pesan penting untuk masyarakat, apa sahabat di Batam kita tentang antibiotik, kira-kira nih pesan paling yang ingin dokter sampaikan tuh apa dok? Boleh dok, coba disampaikan dok. Jujur, resistensi antibiotik sangat tinggi ya di Indonesia, sehingga kita harus bijaksana dalam memilih antibiotik kalau kita sakit. Itu pun dengan syarat benar-benar karena bakteri. Kalau karena virus atau jamur, malah yang rugi kita sendiri, karena
badan kita akan membuat suatu resistensi terhadap antibiotik yang kita minum. Dan nantinya kalau kita masuk rumah sakit, maka perawatan lebih lama dan memakan biaya lebih panjang, lebih besar. Dok. Nah, itu dia pesan pentingnya. Jadi hati-hati, lebih bijak lagi dalam penggunaan antibiotik, dan juga pastikan harus konsultasi dengan ahlinya ya dok ya, supaya tidak mispersepsi atau supaya tidak overdiagnosis dan tidak self diagnosis sendiri nih sahabat Indi Batam. Baik, luar biasa sekali dok. Terima kasih banyak untuk penjelasannya pada hari ini, dan semoga bisa nih membuka wawasan kita semua dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Indi Batam. Dan ternyata kuman itu sedekat itu loh sahabat Indi Batam. Jadi kuman itu kalau kita tanpa sadari ya, dia itu bisa muncrat ya dok ya. Bisa muncrat dari contoh misalnya kita habis dari jamban nih gitu ya, dari toilet, terus kita flush ya, kita bersihinnya, nah kita tutup, ternyata itu bisa membuat kumannya keluar ya dok. Dan bisa 1,5 meter. Nah, 1,5 meter si kuman ini bisa loncat ya dok, bisa keluar dan bisa aja nempel di badan kita ya dok tanpa kita sadari. Nah, itu lagi gunanya kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar ya dok, dengan langkah yang betul. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan hari ini ya dok ya. Saya Dr. Suci mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Indi Batam yang sudah mendengarkan, dan juga terima kasih Dr. Doni sudah memberikan informasi-informasi menarik kepada kita semua, dan semoga nantinya di episode berikutnya tentunya kita akan mengundang Suara Dokter Batam yang akan terus hadir membawa informasi kesehatan terpercaya dan terupdate untuk kita semua. Jangan lupa nih sahabat Indi Batam, di like, comment, share, dan subscribe supaya informasi ini dapat bermanfaat untuk semua orang dan tidak berhenti di kamu. Dan akhir kata, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang dalam penyampaian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam ngobrol sehat, hidup hebat, move on, mind open.